Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Waida dari Prodi Sosiologi. Kali ini saya akan membuat video mengenai statistik non-parametrik. Statistik yang tidak perlu asumsi-asumsi yang melandasi metode statistik parametrik, terutama tentang bentuk distribusinya, dan juga tidak memerlukan uji hipotesis yang berhubungan dengan parameter-parameter populasinya. Oleh karena itu, teknik ini dikenal juga dengan distribution free statistic and assumption free test. Statistik non-parametrik memiliki bentuk distribusi yang tidak mempermasalahkan bentuk distribusinya atau bersifat bebas distribusi. Skala pengukurannya pun berbentuk nominal dan ordinal pada umumnya. Jumlah sampelnya kecil. Statistik non-parametrik memiliki keuntungan, yaitu tidak peduli bentuk distribusi populasi. Dapat digunakan untuk jumlah sampel kecil. Untuk data berbentuk ranking plus atau minus, dapat digunakan pada data yang hanya mengklasifikasikan sesuatu atau berskala nominal. Kekurangannya mengabaikan informasi yang penting karena nilai variabel diganti dengan nilai ranking. Hasil pengujian tidak setajam uji parametrik. Salah satu uji non-parametrik yaitu uji Fisher-Essek test, merupakan uji alternatif yang dapat digunakan jika hasil dari uji chi-square tidak memenuhi persyaratan. Misalkan lebih dari 20% data tidak sesuai dengan nilai ekspektasi, maka ketika menggunakan tabel 2x2, maka tidak ada nilai ekspektasi tabel kurang dari 5%. Uji Fisher-Essek memiliki ketentuan: 1. Data berskala nominal atau ordinal. 2. Jumlah sampel kurang dari sama 40 atau berskala kecil. 3. Frekuensi harapan sel ada yang kurang dari 5. 4. Dibuat dalam tabel kontingensi 2x2. Pada tabel silang Fisher-Essek yang memiliki nilai doser 0 pada salah satu sel, maka nilai p-value satu sisi dapat diambil berdasarkan rumus uji Fisher-Essek, sedangkan nilai p-value 2 sisi dengan cara nilai p-value satu sisi dikali 2. Untuk tabel silang yang tidak memiliki nilai observed 0, maka harus dicari terlebih dahulu nilai ekstrimnya, yaitu p-value 2. Untuk mendapatkan nilai p-value satu sisi atau p1 plus p2, sedangkan untuk mendapatkan nilai p-value 2 sisi mencari ekstrim lainnya p-value 3 dengan rumus p-value p1 plus p2 plus p3. Berikut adalah contoh tabel silang 2x2 yang digunakan dalam uji Fisher. Untuk tabel berikutnya merupakan tabel dari contoh kasus sebuah penelitian untuk melihat efektivitas dua jenis obat terhadap penurunan tekanan darah. 15 orang penderita hipertensi, 9 orang mengonsumsi obat A dan 6 orang mengonsumsi obat B. Untuk keterangannya, tekanan darah menurun diberi kode plus dan tekanan darah tetap diberi kode min. Untuk cara perhitungannya bisa dilihat di tabel di atas menggunakan rumus yang tadi sudah ditampilkan. Dalam menghitung p-value Fisher yang salah satu sumber datanya memiliki nilai 0, tidak perlu menghitung nilai deviasi ekstrim. Tetapi jika tidak terdapat satu sel pun yang memiliki nilai 0, maka harus menghitung deviasi ekstrim. Pada soal tadi tidak ada sel yang memiliki nilai 0, sehingga harus dicari deviasi ekstrimnya. Untuk cara mencari P2 dan P3, caranya sama seperti yang tadi. Untuk mencari p-value 2 dan p-value 3, caranya sama dengan mencari p-value 1, kan tetapi kita membuat tabel baru. Untuk p-value 2, kita mengambil angka dari tabel yang pertama, yaitu menyesuaikan angka dengan tanda yang ada di tabel pertama. Seperti untuk baris yang atas 8 itu berasal dari 7 plus, berarti 7 itu ditambah naik ke atas jadi 8. Untuk 2 dengan tanda min itu dikurangi dengan turun menjadi 1. Untuk yang lainnya juga seperti itu. Untuk tabel yang ketiga, untuk p-value 3, kita mengambilnya dari tabel 1 dengan tabel 2. Untuk baris atas itu 60, kita ambil dari baris kedua tabel kedua
yaitu 06 yang kita balik menjadi 60. Lalu 27 yang kita ambil dari 72 kita balik juga menjadi 27. Tabel terakhir adalah cara untuk mendapatkan p-value satu sisi, yaitu p1 plus p2. Jadi nilai p-value satu sisi pada contoh soal yaitu p1 plus p2 adalah 0,0335 plus 0,0014 sama dengan 0,035. Nilai p-value dua sisi pada contoh yaitu p1 plus p2 plus p3 yaitu 0,0335 plus 0,0014 plus 0,0056 sama dengan 0,040. Nilai P atau p-value kurang dari A sama dengan 0,040 kurang dari 0,05 yaitu HO ditolak. Ada perbedaan antara penggunaan obat A dan obat B dalam penurunan tekanan darah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.